Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Alhamdulillah, kesempatan di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa berkumpul, kembali mengkaji tentang masalah fikih usroh yang terkait dengan bagaimana kita mengelola keluarga sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hal ini sejatinya adalah bagian dari cara kita untuk mampu menjadikan keluarga kita sebagai wasilah bagaimana kita mendapatkan kebaikan lewat pengokohan dan ketahanan di dalam keluarga kita. Kesempatan di pagi menjelang siang ini kita membahas tema yang sejatinya sangat sensitif bagi sebagian, khususnya bagi sebagian ibu-ibu atau sebagian wanita yang mungkin sudah menikah, yang dalam hal ini sudah mendapatkan pasangan sesuai dengan permintaannya, namun sebagaimana yang kita pahami, setelah menikah ada wanita yang diuji oleh Allah tidak mendapatkan yang namanya langsung anak atau buah hati. Ada beberapa wanita yang ternyata yang mungkin sampai sudah bahkan puluhan tahun harus menjalani takdir sebagai seorang ibu yang dalam hal ini seorang wanita yang tidak memiliki keturunan. Dalam hal ini ada rasa tidak nyaman karena dalam kondisi ketika rumah tangga sang istri atau sang suami sudah bertahun-tahun menikah, tertuduh yang seringkali dianggap sebagai yang membuat pasangan tersebut tidak berketurunan. Biasanya sebagian masyarakat menvonis sang istri atau sang ibu. Dalam hal ini sang wanita menjadi pihak yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau setelah menikah, setelah bertahun-tahun ditanya anaknya mana, dan itu kadang-kadang membuat kondisi tidak nyaman. Inilah yang sejatinya kita bahas agar kita sejatinya bisa memahami bahwa apa yang sejatinya berkaitan dengan urusan hadirnya buah hati di dalam rahim seorang wanita, sama seperti jodoh yang kita yang bertemu dengan kita, sama seperti rizki yang kita peroleh. Setiap orang mendapatkan hak atau jatah yang berbeda. Inilah salah satu ketetapan Allah, di mana Allah memiliki ketetapan kepada siapa dia amanahkan anak kepada rahim yang sejatinya dia berikan. Itulah kenapa di dalam surat Asy-Syura ayat 950 Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard, ya bagi Allah pemilik kerajaan langit dan di bumi, yahluku mayyasha'u yahabu liman yasha' wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ya, Allah pemilik Allah kerajaan langit dan bumi, dan dia menciptakan apa yang dia kendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kendaki, bahkan juga memberikan anak kepada laki-laki kepada yang dia kendaki. Kemudian Allah berfirman di dalam surat ayat 50-nya, awizawijuhum dzukrona wa inatha, dan dia juga menganugerahkan ya kembar laki-laki atau dalam ini kembar perempuan ya kepada yang dia kehendaki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan dia menghendaki seseorang menjadi mandul. Yang menjadikan mandul tidak memiliki keturunan adalah Allah, ya, innahu alimun qadir, sesungguhnya dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ayat ini adalah sebuah isyarat dalam Al-Quran betapa yang namanya kehamilan atau memiliki keturunan adalah hak mutlak Allah, di mana Allah memiliki otoritas iradah, kehendak kepada setiap manusia untuk diberikan keturunan atau tidak.
Dalam hal inilah mengapa kita bisa baca dari kisah dalam Al-Quran bagaimana Allah membuktikan kekuasaannya, bahkan teori-teori yang berkaitan dengan munculnya kehamilan, terutama dari sisi ilmu biologi yang kita pahami terjadinya pertemuan antara sel telur dan ovum yang membentuk yang namanya embrio, zigot, dan bahkan akhirnya janin. Sejatinya Allah memiliki yang namanya kuasa atas hal tersebut. Bahkan kita bisa tahu bahwa seorang wanita yang tidak disentuh, bahkan tidak melalui proses yang selama ini kita pahami sebagai cara untuk hamil, tapi Allah berikan kehendak baginya untuk hamil, yaitu Bunda Maryam yang selama ini kita pahami sebagai wanita suci yang tidak pernah disentuh. Makanya Maryam yang dalam hal ini seorang wanita soleha, Allah puji, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di antara seluruh wanita di alam raya ini. Dipilihlah dia sebagai wanita yang terbaik. Dalam hal ini Maryam tidak pernah sekalipun disentuh oleh laki-laki. Bahkan pada saat dia dinyatakan hamil, di mana malaikat Jibril memberi kabar tentang hal ini, terheran-heranlah dia sampai berkata, anna yakununi walad walam yamassasni bashar. Bagaimana bisa aku punya anak sementara tidak satu pun lelaki pernah menyentuh aku, tidak pernah satu pun manusia pernah menyentuh. Saking sucinya dia, tidak pernah disentuh laki-laki. Sentuhan dalam sentuhan fisik, sentuhan kulit. Tapi Allah ingin memberitahu bahwa kehamilan itu otoritasnya, bahkan proses kauniyah di mana harusnya terjadi persetubuhan, terpancarnya sperma yang akhirnya masuk ke dalam rahim bertemu dengan sel telur, itu proses yang sifatnya kauniyah. Namun Allah ingin memberitahu bahwa sejatinya itu adalah hanya wasilah, tapi kehendak yang untuk membuat hamil adalah Allah. Mudah bagi Allah. Idza arada syai'an, tinggal Allah jika memiliki kehendak sesuatu tinggal kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah. Maka ini menjadi salah satu genggaman kita siapapun yang sudah berumah tangga, bahwa takdir sebagai seorang ibu atau takdir menjadi seorang ayah yang kelak diamanahi keturunan adalah bukan hanya berdasarkan takdir kauniyah. Dalam hal ini berdasarkan pandangan dari ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Namun lebih utama bagaimana kita meyakini ini semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehamilan itu bisa terjadi. Sehingga dalam hal ini orang-orang yang mungkin ya sering mencemooh, ada seorang yang merasa kalau tidak hamil itu adalah merasa aib, bahkan dengan klaim-klaim seperti mandul, ya tidak memiliki keturunan. Justru Allah ingin pertegas bahwa hal tersebut ya itu bukanlah yang menentukan kemuliaan dan kehinaan seseorang. Bahkan kemuliaan seseorang itu bukan dilihat nanti bagaimana keturunannya. Ya, makanya ketika orang-orang yang kaum musyrikin sempat ya menghina Rasulullah disebabkan Rasulullah keturunannya terputus, walaupun Rasulullah memiliki anak, namun keturunannya terputus karena tidak ada nasab kepada jalur dari laki-laki, karena semua anak laki-laki Rasulullah itu wafat. Dalam hal ini kita tahu bahwa yang namanya dalam urusan nasab itu jalurnya lewat jalur laki-laki. Nah saat itu ketika Rasulullah memiliki anak laki-laki, mulai dari Abdullah, mulai dari Qasim, bahkan dari istri yang namanya Maria Al-Qibtiyah yang namanya Ibrahim, semua anak laki-laki yang wafat, orang-orang Yahudi atau maaf orang-orang kafir Quraisy menghinanya dan mengatakan ya dia udah nggak punya keturunan. Ya bahkan kita tahu ya Allah menghiburnya dengan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya sesungguhnya Allah ingin memberi inna syani'aka wal abtar. Ya sesungguhnya mereka lah orang-orang yang terputus abtar. Dalam hal ini mereka lah yang sejatinya orang-orang yang tidak terputus dari rahmat Allah. Jadi nasabnya Rasulullah
menunjukkan bahwa bukan bentuk dari kemuliaan dan kehinaan karena keturunan, tapi memang Rasulullah mulia dengan statusnya sebagai seorang nabi, bukan karena keturunan yang dimilikinya. Bahkan kita tahu Nabi Nuh sendiri, meskipun anaknya kafir, ternyata Allah tetap memilih dan tetap memujinya sebagai nabi yang terpilih, sebagai Rasul Ulul Azmi. Ini memberi isyarat bahwa keturunan bukanlah menjadi ukuran seseorang itu mulia atau tidak, tapi bagaimana seseorang ya dalam hal ini ya menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun dalam keadaan tidak sesuai dengan harapan. Siapa yang tidak ingin anaknya menjadi anak yang soleh? Siapa yang tidak ingin memiliki keturunan? Siapa yang tidak ingin memiliki yang namanya ya orang yang akan meneruskan dakwah seperti yang dialami oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa sejatinya kemuliaan itu bukan dari yang namanya faktor yang namanya sekedar adanya anak. Sehingga bagi seorang wanita pun Allah Subhanahu wa taala bahkan memilih di antara beberapa wanita yang ada di muka bumi ini, ada satu wanita yang ternyata Allah pilih sebagai wanita terbaik yang tidak memiliki anak, yang mungkin sebagian kita akan mengatakan mandul. Siapa itu? Yaitu adalah Asiyah binti Muzahim, atau yang kita kenal sebagai Imro'ati Fir'aun. Ya khairun nisa'il jannati arba', wanita terbaik penghuni surga ada 4. Ini wanita yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya sebagai wanita terbaik penghuni surga. Siapa saja itu? Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga Fatimah Zahra binti Muhammad, dan yang keempat inilah wanita yang ternyata tidak memiliki anak dari rahimnya bersama dengan Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim, tapi Allah pilih sebagai wanita terbaik. Sehingga ini menjadi sebuah dasar untuk menghibur bagi para wanita. Memang kita berharap betul memiliki anak adalah sebuah hal yang sangat kita harapkan sebagai bentuk ya namanya apa ya ego atau eksistensi diri kita dan keturunan kita. Namun kemuliaan di sisi Allah bukan ditentukan dengan wanita yang memiliki banyak anak, tapi bagaimana dia memiliki kontribusi bagi peradaban. Seperti Asiyah misalnya. Asiyah misalnya, kalau kita lihat Asiyah ini digelari sebagai khairun nisa'i jannah, wanita terbaik penghuni surga. Padahal dia tidak punya yang namanya anak, tapi Allah memilihnya dalam hal ini tidak memiliki anak dari Fir'aun, tapi dia memiliki anak, dalam hal ini anak angkat yang dia asuh meskipun bukan di rahimnya, namun anak angkat ini berhasil dididik untuk menghancurkan kezoliman yang ada di negeri tersebut, yang biangnya adalah dari suaminya sendiri, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Dengan kata lain, Allah ingin memberi kabar bahwa setiap wanita yang diuji dengan ketidakmampuan untuk hamil, dalam hal ini juga bagi laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk menghamili alias divonis mandul, maka yang harus dipegang adalah sedihnya kita boleh, tapi peganglah kuat-kuat bahwa ini bagian dari kehendak Allah. Allah yang berkehendak memberikan seseorang itu punya anak atau tidak punya anak. Kalau seseorang itu punya anak dan tidak punya anak, maka yang dikejar bukan punya anak dan tidak punya anaknya, tapi yang dikejar adalah bagaimana tetap produktif dalam rangka mencari amal soleh untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa materi ini sengaja untuk kita sampaikan, agar di antara kita jangan fokus kepada hal-hal yang membuat kita sedih namun lupa esensi dari kehidupan, yaitu untuk meraih ketakwaan. Sama seperti misalnya sebagian dari sama seperti misalnya sebagian orang-orang yang belum dapat jodoh misalnya, ya kadang-kadang merasa sedih ya, sampai merasa hidupnya sudah nelangsa sampai umur sekian tidak punya misalnya pasangan. Padahal kalau kita lihat hadis tentang masalah jodoh sendiri, itu kan berkaitan dengan bagaimana kita berusaha mencari ketakwaan. Ya, kata Rasulullah SAW,
faqat man tazawaja faqat nisfaddin, barang siapa yang menikah ya dia telah menyempurnakan agamanya, ya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka bertakwalah untuk yang sisanya. Setengahnya maksudnya adalah dengan menikah, namun ada setengah lain yang seringkali diabaikan bagi yang belum dapat jodoh. Apa itu? Falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Esensinya ada di ketakwaan. Maaf. Ketakwaan itulah yang menjadi dasar utama kita meraih kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Nah, berkaitan dengan bagaimana upaya kita, bagaimana supaya bersabar dalam upaya yang terkait dengan penantian buah hati yang sudah bertahun-tahun tidak diharapkan, maka kita harus pahami dulu esensi pernikahan, ya, bahwa esensi pernikahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ini mengganti dan mendobrak tradisi, ya, dari pemahaman orang-orang Arab jahiliyah. Dimulai dari Rasulullah mengganti doa yang selama ini sudah kadung populer di masyarakat Arab, yang mungkin sebagian juga sudah sering mendengar doa ini di masyarakat di zaman sekarang, di mana orang-orang Arab jika ada pengantin baru, seperti biasa doanya adalah seperti disampaikan oleh Aqil bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, mereka berdoa dengan kalimat birrifa'i wal banin, semoga rukun dan banyak anak, ya. Nah, ini doa yang seringkali, ya, disampaikan kepada orang yang menikah. Mereka ditargetkan untuk dua hal, ya, yang membuat mereka akhirnya menjadikan ini sebagai seolah-olah tujuan, ya, dengan doa yang disampaikan oleh tamu-tamu dengan kalimat birrifa'i wal banin, semoga rukun dan banyak anaknya. Gara-gara inilah akhirnya Aqil, salah satu sahabat, mengkritik doa ini karena dia merasa ini doa yang tidak diajarkan baginda Nabi. Apa kata beliau kepada tamu dan kawan-kawannya yang mengucapkan ini kepada dirinya? Beliau berucap, la taf'alu dzalik, jangan kau lakukan itu, jangan kau ucapkan kalimat tersebut. Sampai kawannya yang mengomentari mengatakan, terus kami ngomong apa? Yang dia kata Aqil bin Abi Thalib, inilah yang diajarkan Rasulullah, barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, ya. Rasulullah SAW mengajarkan doa keberkahan atasmu dan atas orang sekitarmu, dan kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa esensi kita berumah tangga yang dicari itu bukan rukunnya dulu, artinya bebas konflik. Sudah pernah kita bahas bahwa pernikahan bukan berarti membuat kita tidak pernah konflik. Teladan-teladannya rumah tangga Nabi adalah contoh bahwa konflik pun terjadi, sebagai isyarat bahwa bagaimana konflik bukan membuat kita justru makin menjauh, tapi justru makin menguat, sehingga kita makin memiliki yang namanya, ya, keinginan untuk meningkatkan kualitas diri. Bahkan terlatih kita untuk menghadapi situasi yang sulit. Makanya Rasulullah pernah konflik dengan istri-istrinya, ya, dengan Ummul Mukminin Aisyah misalnya, peristiwa yang besar yang disebut haditsul ifki. Orang memfitnah, ya, Ummul Mukminin ini dianggap berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal, ya. Tapi akhirnya sempat membuat Rasulullah mengabaikan, tidak bicara banyak dengan istrinya, tapi Allah akhirnya, ya, menurunkan ayat yang mensucikan istri-istri Nabi ini sebagai wanita suci yang tidak mungkin, ya, melakukan hal yang tercela tersebut. Artinya apa? Setelah itu hubungan mereka kembali menguat dan menjadi berkah. Intinya bukan kerukunan. Ini juga menjadi syarat bahwa nikah itu berharap bukan rukunnya dulu, berkah. Termasuk di mana doa yang diajarkan orang Arab jahiliyah adalah wal banin, semoga banyak anak, ya. Ketika kita berdoa banyak anak, maka kita menjadikan anak itu target pernikahan. Padahal maaf, pernikahan bukan kontrak perjanjian pembuatan anak. Dan ini yang kadang-kadang kita pahami seolah-olah kalau nikah wajib ada anak, kalau nggak anak kita cerai. Bukan, ya. Pernikahan memang memiliki harapan adanya keturunan, fitrahnya kita pengen punya keturunan. Tapi Rasul ingin membantah itu dengan kalimat yang benar itu berkah. Makanya dia selain istrinya bernama Khadijah dan juga bersama dengan Maria Al-Qibtiyah,
istri-istri Rasul yang lain tidak bisa memberikan keturunan kepada Rasul. Aisyah tidak ada anak dari rahimnya. Hafsah tidak ada anak dari rahimnya bersama Rasul. Siapa lagi? Ya, Saudah binti Zam'ah tidak ada anak dari rahimnya bersama Rasul. Kemudian siapa lagi? Maimunah. Kemudian siapa lagi? Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah. Kemudian dengan Sofiyah, dengan istri-istri yang lain, dengan Ummu Salamah, dengan istri-istri yang lain, Rasulullah tidak mendapatkan anak. Apakah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang buruk? Kenapa? Justru Allah memuji mereka sebagai contoh rumah tangga terbaik. Disinilah salah satu yang membuat Aisyah tidak merasakan stres. Mungkin dia tidak punya anak atau istri Rasul. Kenapa? Karena mereka sudah memahami esensi menikah itu berkah. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksud bertambah kebaikan apa? Dengan pernikahan ini, meskipun anak belum juga datang, tapi satu, mereka makin dekat kepada Allah dengan kesempatan untuk rajin untuk melakukan salat malam berdua. Dua, ada yang mungkin karena belum juga punya anak, ada yang berpikir, wah nanti kalau udah dapat anak repot nih, gak bisa ngejar hafalan Quran, mumpung belum ada anak, kejar hafalan. Ternyata belum punya anak juga, Allah belum menghendaki punya anak, semangat dia, wah mumpung belum punya anak, ngajar anak tetangga aja deh, ya. Sehingga ada orang-orang yang ketika dalam proses penantian buah hati ini justru menciptakan jejak amal yang dahsyat di masyarakat. Jangankan orang yang tidak punya anak, Imam Nawawi misalnya, atau ada juga ulama Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lain yang digelari al-ulama ul-uzzab. Mereka ada ulama-ulama jomblo. Mereka ulama yang bukan hanya tidak punya anak tapi nggak punya istri, disebut jomblo. Dua yang mereka tidak miliki, nggak punya istri, nggak punya anak. Namun kita tahu di masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang memberi manfaat, ilmu mereka mengalir deras sehingga pahala mereka mengalir sebanyak-banyaknya sampai sekarang. Setiap masjid-masjid selalu ada kitab yang ditulis oleh ulama yang disebut Al-Muhyiddin, yaitu adalah yang menghidupkan agama. Siapa? Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi ini punya kitab yang disebut Riyadhus Shalihin, ya, tamannya orang-orang soleh, taman surga orang-orang soleh. Nah, apa? Kitab ini dibaca hampir setiap ba'da sholat, terutama saat ya masih diberlakukannya sholat berjamaah. Setiap bacaan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini mengalirlah pahala bagi Imam Nawawi meskipun beliau tidak punya anak, dan itulah yang menjadi hal yang membahagiakan bagi Imam Nawawi. Maka ada orang-orang yang kadang, mohon maaf, kadang-kadang hanya fokus untuk melihat, fokus kepada satu tujuan pernikahan, yaitu apa? Yaitu saya hanya ingin punya anak, sehingga hari-harinya difikirkan hanya untuk, maaf, bukan berarti salah, dia hanya mikir gimana cara biar punya anak, biar punya anak, biar punya anak, sehingga hari-harinya ada program kehamilan, tapi dia lupa bahwa esensi pernikahan bukan sekedar itu. Kadang-kadang gara-gara cuma mikirin anak itu akhirnya malah tambah stres. Padahal kalau dia bisa memahami esensi pernikahan itu adalah mencari keberkahan, mungkin dengan dia ya mengisi waktu luangnya, sekalipun dia berharap tidak pernah putus asa untuk memiliki anak karena bagian dari kebanggaan dan keinginan untuk meneruskan, ya, misalnya kaderisasi keimanan ya kepada keturunannya, sah-sah saja. Namun hidupnya jangan terkungkung kepada satu pikiran saja, bahwa kembalikan kepada esensi dasar setiap kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam hal inilah kenapa kita diminta untuk beribadah, sehingga yang membuat seseorang itu capek
Di saat dia sudah menikah 10 tahun tidak punya anak, bahkan akhirnya ribut dan stres karena dia tidak mengambil peran lain selain memikirkan bagaimana punya anak. Apa? Jangan-jangan dia memang tidak memiliki yang namanya ditakdirkan tidak punya anak, dan itu bukan berarti kehinaan seperti beberapa orang yang tadi sudah kami sebutkan, tapi jangan-jangan dia diminta untuk menorehkan garis sejarah peradaban dengan apa? Dengan tulisannya. Dengan apa? Dengan lisannya. Mungkin dia dikehendaki untuk mengajar, mungkin dia dikehendaki untuk banyak menulis, atau mungkin dia dikehendaki untuk banyak memberikan bantuan. Dia memiliki kelebihan harta, dia berikan uang kepada orang membutuhkan. Karena kita tahu hadis yang berbicara tiga hal yang terputus ya seseorang setelah meninggal. Kita tahu ternyata ada 3: ilmu yang bermanfaat, harta sodakoh yang diberikan di jalan Allah, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Kalau memang kita tak memiliki 1 poin anak soleh yang akan mendoakan kita lewat rahim, maka kejarlah yang 2. 1, ya, kita berharap mencari sebanyak-banyaknya rezeki bukan untuk mengkayakan diri, tapi kita untuk diberikan kepada orang lain sebagai bagian dari sedekah jariyah kita. Yang kedua, banyak belajar, banyak mengkaji, banyak mengikuti kuliah-kuliah zaman now, kuliah-kuliah online. Untuk apa? Untuk kita bisa sampaikan juga, kita distribusikan ilmu ini kepada orang terdekat. Maka beruntunglah orang-orang yang disibukkan dalam hal ini untuk bisa fokus kepada yang namanya kebaikan, yaitu mencari keberkahan. Maka ini poin pertama. Poin pertama, seseorang ketika dia ya memahami hakikat pernikahan adalah mencari berkah. Sehingga sebagian orang yang ketika dia sudah fokus mencari berkah ini, dia terhibur karena balasan dari orang-orang yang selalu melakukan ya, karena berkah ini hanya bisa diperoleh dengan banyak melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan apa? Kebaikan itu bisa lakukan dengan mencetak ya sebanyak-banyaknya kebaikan kepada lingkungan terdekat. Dia berusaha misalnya membahagiakan orang lain, di mana rumus kebahagiaan itu akan kembali kepada dirinya. Sebagaimana kita tahu Rasulullah berkata, Allah berfirman surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Artinya apa? Jika orang memberikan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika orang memberikan yang namanya kebahagiaan, dia akan mendapatkan juga kebahagiaan. Makanya ada orang-orang yang setelah menikah bertahun-tahun ternyata tidak punya anak, tapi kok tetap happy. Kenapa? Karena bahagia itu didatangkan dari Allah kepada dirinya. Kenapa Allah datangkan kebahagiaan? Karena dia sepanjang pernikahannya, meskipun tidak juga punya anak, dia memiliki program untuk membahagiakan orang lain. Anak orang lain, keponakannya, dia berikan hadiah. Ada ibu hamil yang mungkin di pelosok negeri, desa, yang dia tidak punya biaya persalinan. Dia bertekad, seharusnya ini biaya untuk persalinan saya, tapi sampai sekarang saya nggak punya, ya sampai sekarang belum juga hamil. Maka dia pun memberikan, Bu, saya bayarin. Masya Allah, dia bergembira, ya Allah kami bingung tahu uang dari mana. Terus kemudian biaya persalinan si anak ini, meskipun dia tidak mengadopsinya, dia bilang, Ibu, bayinya ini saya kasih uang. Ketika dia melakukan ini, sejatinya dia sudah memberikan kebahagiaan. Maka kebahagiaan itulah yang akan diberikan kepada Allah pada dia. Seperti dia memberikan kebahagiaan, membuat seorang ibu tadi yang sedih karena mikirin bagaimana nanti biaya persalinan, termasuk nanti bagaimana anaknya, kemudian dibebaskan oleh kita, maka rasa yang mereka peroleh ini akan diberikan juga kepada si pemberi. Inilah rumus kehidupan. Rumus kehidupan adalah bahwa sumber kebahagiaan bukanlah di satu faktor sumber kebahagiaan dari Allah. Makanya cara mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan ibu yang sudah memiliki anak, salah satunya adalah membuat dirinya bahagia sehingga perasaan itu dikembalikan kepada kita. Inilah rumus yang disebutkan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan lal ihsan. Sebagaimana kita tahu ya, yang pernah kita ingat bahwa salah satu yang disampaikan ya oleh para ulama, al jaza min jinsil amal, ya, balasan seseorang tergantung ya besarnya ya amalnya. Semakin besar kita memberikan kebahagiaan, maka itu juga yang akan kita peroleh kepada diri kita. Inilah poin pertama, bagaimana penantian buah hati tidak kita rutuki, tidak kita sesali, bahkan kita ratapi sambil kita mungkin menangis terseduh-seduh dan membuat kita tidak produktif. Namun apa yang kita lakukan pada saat kita mengalami kondisi tidak juga punya anak, maka kita kembalikan kepada esensi pertama, yaitu bagaimana ya, esensi pertama adalah mencari keberkahan. Itu dulu ya, mencari keberkahan. Maka inilah yang harus kita lakukan. Yang kedua, pada hakikatnya saat seseorang diuji oleh Allah ketika tidak memiliki keturunan, bagaimana yang harus dilakukan adalah justru saling menguatkan antar pasangan. Kadang nama iman, semangat itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang ada seorang suami yang terpukul, mungkin karena dia melihat temannya pada saat ke kantor, kemudian nelpon anaknya, kemudian bercerita anaknya, dan teman ini tidak merasa tidak memahami bahwa pembicaraan dia ini ternyata membuat kita yang belum punya anak ini merasa sedih karena tidak merasakan kebahagiaan itu. Pada saat kita pulang kita diam. Dan kadang kondisi seperti ini membuat di antara suami istri malah saling menyalahkan. Padahal tidak ada satupun yang bisa kita salahkan atas kemandulan seseorang, karena sejatinya kemandulan itu sekali lagi seperti surat Asy-Syura ayat 50 adalah hak Allah. Tidak ada yang bisa disalahkan. Menikahnya kita dengan dia itu ada takdir Allah. Namun ternyata setelah menikah tidak punya keturunan, baik diri kita pun dia, itu hak Allah. Jangan berasumsi, karena setan sangat senang untuk meniupkan was-was dan prasangka sambil berpikir bahwa tuh seandainya coba kamu nikah, dan itu sangat senang setan. Sambil kita akhirnya merekam, padahal dulu sebelum menikah sama dia itu banyak pilihan perempuan yang mau saya nikahi. Aduh, kenapa saya pilih dia ya? Sehingga membuat akhirnya kita tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan kita merasa akan bahagia jika dengan wanita yang lain. Dan disitulah awal dari yang membuat setan bermain untuk merusak hubungan pernikahan. Hanya karena kemandulan pasangan, seseorang akhirnya melupakan kebaikan-kebaikan dari pasangannya, sehingga setan masuk untuk menawarkan sesuatu yang dianggap ya jalan pintas, yaitu perselingkuhan, wal iyazubillah. Dan inilah salah satu petaka yang seringkali muncul, memarahi pasangan untuk sesuatu yang dia sendiri tidak punya kehendak atas kehamilan dirinya. Kalau dia punya otoritas untuk membuat mengatakan hamil mudah, tapi kehendak kehamilan itu dari Allah. Kita memarahi takdir yang sejatinya bukan kesalahan dia. Lantas kita akhirnya membencinya, kita membenci pasangan kita, lantas kita berpaling kepada yang lain karena ingin mengejar yang namanya anak. Tapi bisa jadi ketika kita memiliki anak, kita lupa anak bisa menjadi qurrata ayun sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tapi anak bisa menjadi aduwwul lakum, bisa menjadi musuh. Karena sejatinya anak bisa jadi ketika dia lahir belum tentu kita bisa punya kemampuan mengasuhnya, dan bahkan bisa menjadi musuh bagi kita yang membuat kita akhirnya stres di saat anak itu dewasa. Maka pahamilah bahwa Allah menetapkan takdir, tentu ada hikmah yang kadang kita tidak ketahui. Di mana hikmahnya ini yang seringkali kita hanya mengandalkan keinginan atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita merasa bahwa bisa mengatur Allah, kita merasa bahwa akan bahagia jika punya anak. Sehingga ada orang-orang yang akhirnya ya ingin mengatur Allah dengan hal ini, padahal
Sejatinya Allah Maha tahu, ada hikmah yang kadang-kadang yang mungkin tidak kita sadari, bahwa ada kebaikan di saat kita mungkin tidak memiliki anak ini yang kadang-kadang nggak kita sadari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa hikmahnya? Tentu kita tidak bisa klaim. Mungkin hikmahnya kamu akan kalau kamu punya anak, mungkin anak kamu jadi anak yang bandel malah bikin kamu. Tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau kita fokus kepada yang namanya kebaikan, kita fokus ke yang namanya keberkahan, maka tentu itulah yang menjadi nilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fokus kepada kebaikan, ya, makanya saling menguatkan antar suami dan istri untuk mengatakan bukan salahku, bukan salahmu. Walaupun mungkin kalau kita periksa ke dokter, dokter secara medis akan memberikan, ya, jawaban yang dari sisi ilmu kesehatan yang mungkin menilainya dari sisi hukum kauniyah. Oh maaf, ternyata setelah diteliti rahim ibu nih, ya, sepertinya sulit, ya, itu tapi yang membuat rahim itu tidak bisa menampung bayi dalam hal ini, ya, sperma dan satelur, tentu itu adalah bagian dari kehendak Allah, tidak bisa kita salahkan. Atau misalnya seorang suami yang divonis, maaf, spermanya mungkin encer atau tidak bisa membuahi, ya, satelur, itu pun tidak bisa kita klaim, kamu tuh, bukan. Semua berdasarkan takdir Allah. Maka saling menguatkan dan fokuslah untuk meyakini bahwa di antara kita berprasangka baik, pastinya ada kebaikan yang harus dikejar selain juga usaha anak. Itulah kenapa hikmah dalam Islam, pintu surga itu tidak dimasuki lewat satu pintu saja, agar kita mendapatkan sebuah jawaban bahwa setiap kita tidak memiliki, bisa jadi masuk surga tidak dengan satu amalan. Surga memiliki banyak pintu untuk memberi isyarat bahwa jika tertutup satu pintu ini karena kau tidak mampu melakukannya, maka kejarlah pintu yang lain. Itu kalau kita berorientasi akhirat. Jika kau tidak bisa mendidik anakmu sebagai yang akan mendoakanmu masuk surga, bukan berarti tertutup sama sekali pintu surga untukmu. Kau bisa melakukan amal yang lain. Dan itu ya yang membuat kita saling menguatkan bahwa pernikahan sejatinya adalah upaya kita untuk kita meraih yang namanya keberkahan di dalam keberkahan dalam hidup, yang itu yang kita harapkan. Itu yang kedua. Jadi saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Dan yang ketiga, berikhtiar tentu bagian yang tidak bisa kita sepelekan. Ikhtiar adalah bentuk ketawakalan. Jadi jangan, makna tawakal itu adalah tanpa usaha. Tawakal kalau kita pahami dari pengertian para ulama adalah ikhtiar yang disertai kepasrahan untuk urusan hasil pada Allah. Di mana ikhtiar ini bagian dari amal soleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa quli malu, katakanlah berusaha saja kamu. Maka ikhtiar kita dalam mengupayakan kehamilan itu adalah bukan sekedar mengharapkan anak, tapi mengharapkan yang namanya pahala sisi Allah. Sebab kalaupun ada ikhtiar kita, maaf, kita mengharapkan supaya memiliki anak dengan berobat ke dokter, dengan kita meriksa kandungan, minum obat-obatan, tapi ternyata belum juga, ya, kita dalam hal ini, ya, diberikan karunia anak, maka jangan putus asa sambil mengatakan rugi banget udah keluar uang. Terus kita bilang, ya sudahlah, kalau gitu nggak usah ikhtiar. Orang ini sejatinya terjebak oleh setan, seolah-olah bahwa dalam hal ini usahanya itu sia-sia belaka, padahal setiap uang yang dikeluarkan dalam hal ini, setiap, ya, harta yang dikeluarkan dalam rangka mengupayakan kehamilan, dalam rangka mencari ridha Allah, itu bisa jadi adalah pahala yang mengalir deras. Sebab apa? Sebab dia berusaha terus meyakini ikhtiar adalah bentuk kekokohan imannya untuk terus meminta kepada Allah agar dia jangan masuk kepada sifat putus asa. Khawatirnya ketika kita tidak ikhtiar, kita sebut pasrah, tapi pasrah di sini sebenarnya telah tercampur sifat putus asa. Hati-hati. Ada orang bilang, ya udahlah saya mau pasrah aja. Buat apa ikhtiar kalau akhirnya malah begini. Nah, ini sebenarnya bukan ikhtiar, bukannya tawakal, bukan pasrah, tapi putus asa, dan itulah setan masuk di situ. Setan masuk dalam hal ini. Usaha saja terus, ya, usaha tidak pernah putus sesuai dengan yang kesanggupan kita, ya.
Jangan kita berpikir, biasanya dia juga udah tua Ustadz. Kita akan bahas nanti, ya mungkin tidak dalam kesempatan kali ini, karena materi ini saya pikir bisa saya bagi menjadi 2 bagian, bahwa ternyata Al-Quran sudah memuat usaha beberapa orang diuji ketika tidak memiliki anak, tapi akhirnya dalam beberapa tahun akhirnya bisa punya anak. Dan itu tentu ada yang sampai bertahun-tahun, bahkan ada divonis dalam hal ini mandul permanen. Ya, nanti kita akan bahas dalam Quran itu ada 2 jenis kemandulan, yaitu disebut akima dan akiro. Nah, apa bedanya? Akima ini kalau kita definisikan kemandulan yang secara logika kedokteran tidak mungkin hamil, sementara akiro kemandulan yang karena penyakit yang ada peluang hamil tapi sedikit. Di antara kisah tentang kemandulan dalam Al-Quran, dua-duanya dibantah oleh Allah. Ada orang yang mandul akima, nanti akan kita bahas ya, mungkin detailnya pekan depan, bahwa seorang Sarah mandul akima sampai usia tua, ya dia merasa tidak mungkin punya anak, tapi toh hamil. Ya, nanti ada juga yang akiro sampai bertahun-tahun seperti istrinya Zakaria alaihissalam, ternyata dia pun hamil. Inilah isyarat mereka contoh orang-orang yang tidak pernah putus dalam usahanya. Itulah kenapa jangan menyepelekan usaha, sebab usaha ini bukan sekedar habis modal, tapi usaha adalah bentuk menjauhkan diri kita dari sifat yang disukai setan, putus asa. Ya, buat apa Ustadz? Udah capek. Nah itu kita niatnya pasrah, tapi pasrah di sini sebenarnya tercampur sama yang namanya putus asa, sehingga setan senang. Akhirnya dari putus asa itu muncullah was-was. Ada orang yang saking was-wasnya itu masuk dosa. Ingat, pintu pertama dosa kata Allah, kata Ibnu Qayyim adalah was-was. Karena itulah setan masuk kepada was-was. Alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang menerbitkan was-was kepada dada manusia. Was-was. Contoh sederhana adalah misalnya ada orang selingkuh, dan itu pernah kami tangani klien kami, seorang laki-laki itu saya tanya, kenapa selingkuh dan menghamili? Maaf, dalam hal ini pembantunya. Ya, dia bilang, ya soalnya saya ingin membuktikan apa betul saya mandul. Ya, makanya ya saya ya nggak tahu nih omongan ngaco atau enggak, akhirnya saya menggauli pembantu saya. Ya kalau saya bilang mandul berarti toh nggak ada ruginya buat dia, toh dia nggak bakal hamil, nggak akan malu. Ternyata hamil pembantunya. Waliyahzubillah. Setan masuk itu was-was. Was-was. Ya kalau kamu hidup sama dia, kamu gak punya anak, mungkin saatnya kamu menggugat cerai dia. Padahal gak ada alasan. Menggugat cerai karena para ulama menyimpulkan, menggugat cerai pasangan karena tidak beri keturunan termasuk ya perceraian yang dibenci oleh Allah. Hanya karena tidak punya keturunan. Dan itu sesuatu yang kalau wanita menggugat cerai suami karena suaminya dianggap mandul, termasuk wanita yang maaf tidak bisa mencium bau surga. Inilah kenapa yang paling dikhawatirkan dalam proses nanti di buah hati adalah perasaan was-was itu, takut, cemas. Ada seorang istri cemas karena nggak bisa punya anak. Kemudian setan masuk dan mengatakan, hati-hati ntar suami kamu poligami loh. Gitu. Ada yang saking cemasnya walaupun poligami syariat, tapi semua istri banyak yang tidak siap. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia akhirnya ya melakukan hal yang setan masuk. Kata setan, kalau udahlah ada tuh dukun yang dia bisa ya melakukan, atau misalnya ya kalau dalam ajaran orang barat itu ada praktek misalnya bank sperma. Waliyahzubillah. Dia mengikuti sesuatu yang menjadi tren, padahal hukum bank sperma adalah haram. Ya, dan itu dilakukan. Kenapa? Agar punya anak. Sekali lagi, hal yang harus kita antisipasi dari saat kita menanti buah hati adalah sifat was-was, putus asa. Karena itu jangan berkata pasrah untuk menutupi perasaan kita yang putus asa. Teruslah ikhtiar, berprasangka baik kepada Allah. Toh tidak ada ruginya di sisi Allah. Sekiranya tak juga punya anak, kita akan mendapatkan di akhirat usaha kita untuk memiliki anak dalam rangka taat kepada Allah, itu akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir itu untuk mengulas sedikit, untuk memberikan gambaran betapa
kita dalam proses menanti buah hati harus membekali diri dengan 3 hal yang tadi sudah kami sampaikan. 1, fokuslah mencari keberkahan. 2, menguatkan antara pasangan. Dan yang ketiga adalah menjauhi sifat was-was atau putus asa. Ya, saya berdoa buat siapapun di sini yang juga belum mendapatkan yang namanya buah hati, semoga Allah karuniakan segera baginya ya anak yang soleh dan soleha. Yang paling penting adalah tidak pernah putus asa dan terus ya mencari kesibukan yang produktif dalam amal. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.